Bab 313. Sudah cukup. Claire mengangguk, dia juga tidak berharap dia jatuh pada saat ini, kalau tidak semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Jadi dia mengambil langkah untuk ke arah mereka, siapa sangka baru berjalan 2 langkah, dia jatuh ke depan dengan tak terkendali. Dengan plop, Claire jatuh langsung ke tanah yang dingin. Hujan yang deras jatuh di wajahnya dengan suara, "Pa, ta, pa, ta." Tubuhnya, dan dengan cepat membasahi gaunnya dan rambutnya juga saling menempel. Sangat sakit. Tetapi dia harus bangun, dia ingin berlindung dari hujan, dan menunggu Colden keluar untuk menemuinya. Dia memiliki begitu banyak yang ingin dia katakan kepada Colden, dia ingin mempercayainya, dan ingin mencintainya tanpa ragu-ragu. Tapi kenapa dia tidak keluar? Tiba-tiba, Claire merasa ada cairan hangat yang keluar dari matanya, tetapi dengan cepat bercampur dengan hujan yang dingin, jadi dia sama sekali tidak tahu apakah hujan atau air mata yang ada di wajahnya. Nyonya muda. Ketika orang-orang itu melihatnya jatuh, mereka semua berseru. Tapi sebelum Arthur kembali, Claire mengedipkan matanya, baru saja akan bangkit dari tanah, sebuah suara lembut dan marah tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. "Jangan pergi, itu tidak perlu." Suara itu terdengar sangat tidak asing. Claire hanya ingin melihat siapa itu, tetapi sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya terangkat, dan sepasang tangan hangat menopang bahunya dengan kuat. Claire jatuh ke dalam sebuah pelukan hangat. "Semua yang telah kamu lakukan sudah cukup." Sebuah suara lembut terdengar di atas kepalanya, dan tubuhnya dikelilingi oleh lengan yang hangat, dan Claire mencium bau napas yang tidak asing, dengan sedikit sentuhan darah. "Ikut denganku, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Jika dia tidak menemuimu, kamu juga harus menjaga harga dirimu." Detik berikutnya, Claire diangkat dengan lurus, tangannya bergerak ke leher orang itu tanpa sadar, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan tatapan kasihan Davin. "Davin." Claire tercengang ketika melihatnya, mengapa dia ada di sini? Bukankah dia harus kembali ke rumah sakit? Ini sudah tengah malam, namun dia masih muncul di sini, dan masih mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Apakah ini berarti? Dalam sekejap, air mata memenuhi seluruh rongga mata Claire, dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Mengapa kamu ada di sini?" "Bodoh." Davin tersenyum tipis, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa aku akan membawamu ke depannya? Kamu belum bertemu dengannya, dan bagaimana aku bisa merasa lega untuk pergi sendirian? Dia tidak ingin menemuiku." Claire menggigit bibir bawahnya, dan air matanya tidak bisa menahan untuk jatuh ke bawah. "Tidak apa-apa." Davin menahan keinginan untuk menghapus air matanya, dan tersenyum ringan. "Dia ingin melihatmu atau tidak sudah tidak penting lagi, Colden. Karena dia tidak ingin menemuimu, maka aku akan membawamu pergi." Setelah berbicara, dia mengambil langkah maju dan berbalik untuk pergi. Ekspresi Claire berubah, dan dia dengan cepat meraih lengan bajunya. Tidak. "Aku tidak bisa pergi dari sini, aku akan menunggunya di sini, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan kepadanya." Langkah Davin terhenti sejenak, dan dia menurunkan tatapannya, terdapat sedikit celahan di tatapan matanya. "Tidakkah kamu mengerti? Dia tidak ingin menemuimu sama sekali. Jika dia memang memiliki sedikit rasa kasihan padamu, dia tidak akan membiarkanmu sampai sekarang." Aku terus menahan keinginan untuk keluar dari mobil, hanya untuk membuatmu mengerti. Apakah saat ini kamu masih ingin menolak untuk mengerti? Kata-katanya langsung mengenai bagian yang sakit di hati Claire, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatapnya dengan tatapan kosong untuk cukup lama, dan kemudian menangis pelan setelah beberapa saat. "Tapi malam ini, memang salahku. Aku bilang aku akan datang, tapi aku membuatnya menunggu sepanjang malam dan aku tidak muncul. Dia sekarang sedang membalasku. Membuat aku juga merasakan seperti apa rasanya menunggu orang lain. Aku harus memahaminya."
Jangan terlalu banyak berpikir, ini bukan salahmu. Kecelakaan mobil, kecelakaan, jika ini juga salahmu, maka dia Colden adalah seseorang yang keji hari ini. Claire, kakak akan membawamu keluar dari sini dulu, tubuhmu terlalu lemah hari ini. Kamu juga terluka, dan jika terus di sini kamu tidak akan bisa menahannya. Setelah mengatakannya, Davin tidak mempedulikan apakah dia menginginkannya atau tidak, dia langsung menggendongnya dan pergi. Claire tiba-tiba tersadar dan memberontak dengan keras. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku bilang aku akan menunggu di sini sampai dia menemuiku. Aku tidak bisa pergi. Davin mendengus, dan Claire tidak berani melawan lagi, karena dia tahu bahwa Davin mengalami cedera serius di tubuhnya, dan dia pasti telah menyentuh lukanya ketika dia memberontak tadi. Saat Davin berhenti, dia tersenyum pahit padanya. Mengapa kamu tidak terus memberontak? Kamu dapat mendorongku dengan keras, dan kemudian kembali ke pintu itu lagi, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa aku terus mengamati, dan sekarang aku memiliki rencana untuk membawamu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kecuali aku jatuh dalam hujan ini, aku tidak akan membiarkanmu kembali dan membiarkan martabatmu menyapu lantai. Claire, Davin, mengapa kamu melakukan ini? Lalu bagaimana denganmu? Mengapa kamu melakukan itu? Claire terdiam, dia menggigit bibir bawahnya. Aku tahu ini adalah hutangku padamu. Sesuai dengan alasannya, aku harusnya menyetujuimu, tapi aku masih ingin memohon padamu. Turunkan aku, ini adalah masalah antara aku dan Colden, aku ingin menghadapinya sendiri, tidak peduli bagaimana aku melakukannya, semuanya adalah kemauanku sendiri. Bukankah kakak juga selalu menekankan kepada aku bahwa ini adalah kemauan kakak sendiri? Jadi bagaimana kalau kamu membiarkan aku rela melakukannya untuk sekali? Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi hari ini. Davin memeluknya dan berjalan ke arah mobil, dan orang-orang di dekat gerbang melihat pemandangan ini dan tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tuan muda besar keluarga Ye tiba-tiba muncul di sini? Dan langsung membawa orangnya pergi. Kakak, aku mohon, lepaskan aku sangat ingin terus menunggunya di sini, aku sudah mengatakannya. Aku tidak bisa mengingkari janjiku lagi, Kak. Beban tubuh Claire sudah terlalu banyak, dia yang masih energi tadi, dan dia bisa berdebat dengan Davin. Tetapi di detik berikutnya, suaranya melemah, dan kemudian kepalanya jatuh ke belakang dengan pusing. Davin terkejut dan menyipitkan matanya. Claire. Kakak, biarkan aku kembali. Dia mengatakan sesuatu tanpa sadar. Sial. Itu pasti karena ia berdiri terlalu lama tadi, dan angin meniup kepalanya sampai ia tidak sadar lagi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasakan matanya semakin kabur, dan kepalanya semakin pusing sekarang? Seluruh dunia sedang berputar, seperti ada gempa. Tidak, dia tidak bisa pingsan. Dia harus menunggu Colden turun. Dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Colden, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa dia begitu marah? Mengapa dia memberinya perjanjian perceraian tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Omong-omong, surat perjanjian perceraian. Kamu sudah lelah, tidurlah yang nyenyak, aku akan membawamu pergi sekarang. Tidak, tidak mau. Claire mendengar suaranya sendiri semakin jauh, sampai menghilang. Dia akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Bersambung.